Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak Nas, kalau i'tikaf, bukan i'tikat ya, i'tikafnya di rumah itu hukumnya gimana ya Pak? Ya, sebenarnya i'tikaf itu adanya di masjid ya, terutama bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya, kalau ada fitnah jauh lebih baik di rumah, karena hukumnya i'tikaf itu sunnah. Hukumnya i'tikaf itu sunnah. Jadi apa-apa yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah amalan-amalan sunnah untuk memberi nilai kepada Ramadan. Ya, tapi mentaati fatwa MUI, mentaati pemerintah itu juga adalah kewajiban. Maka ya akhirnya kita ya lebih mementingkan yang wajib daripada yang sunnah untuk kondisi darurat seperti sekarang ya. Maka apakah apakah pahalanya sama ya? Minta sama Allah pahalanya sama ya. Ya Allah, karena sekarang ini saya lagi nggak bisa untuk i'tikaf di masjid, maka saya minta pahalanya sama gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau nggak masuk ke dalam kota Mekah. Kenapa? Karena tidak keluar visanya ya. Pernah Rasulullah nggak keluar visanya. Akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah namanya ya, perjanjian Hudaybiyah yang kemudian akhirnya Rasulullah SAW pulang, tidak jadi ke kota Mekah. Saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya disempurnakan. Akhirnya Rasulullah SAW itu memotong hewan kurban, bertahallul ya, sebagai syarat telah dilaksanakannya ya amalan-amalan umroh. Tapi sa'i sama tawafnya tidak gitu ya. Nah, maka minta kepada Allah supaya pahalanya dikasih. Pak Nas, amalan apa yang dilakukan ketika i'tikaf? Ketika i'tikaf itu berzikir, baca Quran lagi ya, pokoknya beribadah sebanyak yang kita mampu gitu. Yang paling utama sih sebenarnya mengejar bacaan Quran ya, memperbanyak ya bacaan Quran. Oke, sekarang kita masuk ke puasanya ya. Syarat wajib puasa, teman-teman semuanya harus memahaminya. Disyaratkan ia muslim, berakal dan dewasa. Ya, jadi di sini ada 3 syarat ya: muslim, berakal, dan dewasa atau ya sudah balik ya, sudah balik. Kalau belum balik, latihan ya. Kalau belum balik itu latihan. Pahalanya diberikan pahalanya itu akan didapatkan oleh orang tuanya yang mendidiknya. Karena kalau seandainya pas udah balik baru puasa, nggak gampang itu. Makanya dari kecil dia latihan. Kalau udah dewasa, udah tuh. Artinya wajib. Kalau tidak melaksanakannya dosa ya. Makanya di sini ya berakal dan dewasa ya. Muslim juga ya, kalau nggak muslim ya enggak lah ya. Kemudian ini ada hadis Rasulullah SAW, pena diangkat dari 3 orang, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Untuk wanita disyaratkan suci dari haid dan nifas agar puasanya sah berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang kurangnya agama wanita. Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah jika wanita itu haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Itu ya. Jadi artinya dari sisi keagamaan ya terhalang untuk melaksanakan syariat agama walaupun haidnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak qasar ya, maka ia diberi keringanan untuk berbuka, namun dia harus menggantinya di hari yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin ya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Ya. Jadi ini nggak main-main ya. Ya, satu walaupun dia saya musafir, tetap ya nggak apa-apa nggak berpuasa, tapi nanti harus puasa lagi. Daripada begitu, kalau memang masih kuat terus aja berpuasa ya. Begitu ya. Kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Jadi memang pilihan, artinya kalau kuat gitu puasa gitu walaupun musafir. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat siapa yang mempunyai kekuatan lalu dia berpuasa, maka ia bagus, dan siapa yang tidak mempunyai kekuatan lalu dia berbuka, maka hal itu bagus. Jadi semuanya bagus dalam fikih puasa ini ya. Jadi jangan nyalah-nyalahin ya. Nah, seperti itu. Jangan nyalah-nyalahin orang lain, fokus saja dengan amal ibadah sendiri.
Oke, Bismillah ya, insya Allah niat mencapai ridho Allah. Jika seorang muslim sakit di bulan Ramadan, maka jika dia mampu berpuasa tanpa kesulitan berarti, maka dia tetap berpuasa. Jadi walaupun misalnya dia sakit atau nggak sehat ya, tetap dia puasa sepanjang mampu. Kalau nggak mampu, maka dia boleh berbuka. Ya, kemudian jika dia berharap sembuh dari sakitnya, maka dia menunggu sampai dia sembuh, kemudian dia qada, artinya mengganti hari berbuka tersebut gitu ya di hari yang lain di luar Ramadan. Namun jika dia tidak dapat mengharapkan lagi kesembuhannya, maka dia berbuka dan membayar fidyah sebesar 1 mud. Jadi kalau seandainya masih bisa dibayar gitu ya, masih bisa sembuh gitu, maka dia ngebayarnya di hari yang lainnya. Tapi kalau nggak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah tapi nggak perlu puasa lagi ya. Berapa banyak sih fidyah itu? Sebanyak 1 orang fakir miskin makan sampai kenyang ya, makan sampai kenyang. Di Indonesia berapa ya? Ya sekitar 15.000 30.000 lah, antaranya 15.000 sampai 30.000 orang udah kenyang kok itu ya di Indonesia ya. Kalau standarnya warteg, kalau standarnya resto mah ya cukup mahal ya gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang berpuasa safir ya, diusahakan sekuat tenaga. Kalau enggak ya udah gitu ya, nanti bayar tempat yang lain di waktu yang lain. Begitu juga yang dia ya nggak sehat, begitu juga. Jika seorang muslim atau muslimah telah mencapai usia lanjut yang membuatnya tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka dan membayar fidyah setiap harinya sebesar 1 mud makanan ya. Jadi kalau seandainya memang udah nggak sanggup lagi ya, orang tua, jadi ini juga banyak kasus ditanyakan gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan nih, Pak Nas, besok masih bisa puasa Senin nggak menjelang puasa? Jangan ya, jangan puasa lagi besok ya. Udah masuk ke dalam waktu yang waktu yang diharamkan ya, karena waktu jangan membuat akhirnya Ramadan jadi nambah ya. Jadi nggak boleh berpuasa besok ya. Jadi yang biasa berpuasa Senin Kamis ya jangan lagi puasa. Walaupun kalau seandainya misalnya gini, kalau udah biasa berpuasa ya itu sampai menjelang ya Senin Kamisnya 2 hari gitu ya, menjelang Ramadan masih boleh. Tapi kalau seandainya Anda emang nggak pernah puasa gitu ya, maka tengah Sya'ban itu udah nggak boleh puasa lagi gitu ya, tengah Sya'ban itu ya. Oke, wanita yang hamil, bagaimana? Wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya boleh berbuka. Pada saat kekhawatirannya telah berlalu, maka dia qada, di mana dia berbuka. Jadi dia ganti gitu kan di bulan yang lainnya. Kalau dia udah nggak khawatir lagi ya terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya. Kalau istri saya itu kan 6 kali ya hamil ya, 6 kali hamil. Nah, selama hamil itu istri saya puasa terus ya, puasa terus. Kecuali kalau udah lagi mual banget akhirnya buka gitu. Nah, nanti di di bulan yang berikutnya diganti. Tapi kalau seandainya nanti khawatir lagi kondisi begini nanti anaknya bagaimana ya nggak usah puasa, nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke. Jika dia mampu, maka di samping dia berpuasa, dia juga memberi makan 1 mud gandum perharinya. Hal itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya. Jadi nanti untuk kondisi ini ya, kondisi wanita hamil ini ya, selain dia qada, dia juga fidyah. Jadi setiap ini kondisinya berbeda. Ini bagus sekali ya untuk jadi panduan teman-teman semuanya ya. Buku ini bagus. Hukum ini juga berlaku untuk wanita menyusui ya. Jadi bukan cuma wanita yang hamil, tapi juga yang menyusui. Jika dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya, dan dia tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya atau anaknya tidak mau disusui oleh wanita lain. Hukum ini diambil dari firman Allah Ta'ala, وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.